Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, ini hal yang sangat penting ya, dan tentunya ini sangat kemarin banyak Bapak Ibu ya, khususnya bagi ASN ya, PNS maupun P3K, itu tentunya yang masih bingung ya bagaimana ketika belum aktivasi ya. Jadi terkait dengan MFA ya, atau faktor authentication ya. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas informasi terbaru dari BKN ya mengenai ASN digital, yang mana mungkin teman-teman juga sudah ada ya informasi mengenai kapan sih batas waktu aktivasi untuk MFA. Nah, terus bagaimana sih akibatnya ya jika Bapak Ibu belum melakukan aktivasi MFA. Dan berikutnya nanti kita juga akan bahas untuk solusinya ya, bagaimana sih ketika Bapak Ibu itu belum aktivasi MFA ya, yang mana memang kalau kita lihat ya, ada informasi memang untuk batas waktunya adalah di 14 April 2025. Itu bagaimana ketika misalkan belum selesai melakukan aktivasi MFA. Nah, apakah data ASN-nya itu akan diblokir dan akan hilang ya, sehingga Bapak Ibu mungkin tidak bisa masuk di e-kinerja, tidak bisa masuk di My ASN dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan memberikan informasinya. Nah, sebelumnya teman-teman, memang untuk MFA itu memang diwajibkan ya bagi seluruh ASN. Ini berdasarkan dari surat edaran dari BKN ya, tertanggal 19 Maret 2025 ya. Nah, di sini di poin 2 memang seluruh ASN itu wajib untuk melakukan aktivasi MFA. Mungkin nanti bagi surat edarannya yang belum punya atau belum melihat ya, seperti biasa Bapak Ibu bisa cek di sini ya, di mastiukd.com. Kita sudah mengupload mengenai surat edaran mengenai multi-factor authentication atau MFA pada ASN digital BKN ya. Nah, terus berikutnya mungkin bagi rekan-rekan ya, bagi teman-teman yang belum bisa login ya. Nah, kalau sekarang ada perubahan login sedikit ya. Jadi untuk kalau kemarin tampilannya langsung bisa masuk OTP ya, username, password, OTP lah. Kalau sekarang ada sedikit perubahan ya. Nah, yang mana sekarang itu setelah membuka di sini ya, di ASN digital ya, ketika masuk login, teman-teman klik masuk ya, di sini tinggal masukkan username dan password ya. Nanti setelah di sign in ya, nanti baru masuk di memasukkan kode OTP-nya. Nah, mungkin kemarin juga ada yang bingung ya. Jadi mungkin kemarin kan servernya sempat down ya. Jadi ketika mengaktifkan MFA atau OTP-nya ya, mungkin scan barcode-nya tidak ada, atau mungkin tidak muncul, atau mungkin bahkan webnya juga sulit diakses ya. Nah, sehingga tidak bisa memasukkan kode OTP-nya. Nah, terakhir kemarin juga ada informasi yang mungkin bikin Bapak Ibu bingung juga ya, karena batas waktunya sudah 14 April ya, ternyata masih maintain. Ya, kemarin juga disuruh main tenis dulu ya sama BKN ya, karena untuk ASN digital kemarin mungkin servernya overload ya, sehingga ketika diakses tidak bisa. Nah, nanti kita akan coba berikan beberapa informasi-informasi terkait dengan MFA yang memang kita ambil informasinya dari BKN. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukd.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, sebelum kita melanjutkan terkait dengan info terbaru dari BKN mengenai MFA teman-teman ya di ASN digital ya, mungkin bagi teman-teman yang bergabung di grup Telegram ataupun WhatsApp ya, silahkan scan QR code yang ada di tampilan layar Bapak Ibu. Nah, oke, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, ini mengenai penerapan MFA ya melalui surat edaran BKN ya, kita dengarkan dulu. Ini ada informasi dari wakil BKN ya. Jadi terkait dengan batas waktu MFA untuk ASN di ASN digital tahun 2025 ini. Penerapan MFA akan terus kami dorong sebagai bagian dari langkah preventif dan responsif yang terukur untuk mengamankan sistem dan data aparatur sipil negara. Batas waktu yang kami berikan kepada seluruh aparatur sipil negara untuk melakukan aktivasi MFA
yaitu nanti pada hari Senin tanggal 14 April 2025 pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, Oke, itu tadi informasi mengenai batas waktu untuk MFA yang sudah disampaikan oleh Pak Haryomo ya, selaku wakil dari BKN. Nah, sekarang kita akan bahas untuk batas waktunya, terus bagaimana ketika belum aktivasi MFA, terus solusinya bagaimana, apakah datanya nanti akan diblokir dan hilang ya. Oke, kita akan cek yang pertama teman-teman. Di sini ada info terbaru dari BKN ya. Informasinya kita ambil dari BKN official, yang mana kalau kita lihat diinformasikan bahwa hal yang perlu ASN ketahui ya mengenai multi-factor authentication atau MFA. Di sini dijelaskan ya oleh BKN bahwa jangan sampai keliru sobat BKN ya, bahwa aktivasi MFA itu bisa dilakukan kapan saja. Ya, ini mungkin bagi yang rekan-rekan yang bingung ya, karena ada informasi batas waktunya MFA itu adalah 14 April. Bagaimana nanti kalau belum bisa ya, apakah datanya akan hilang, apakah datanya itu akan terblokir dan lain sebagainya. Nah, di sini karena batas akhir yang tertera pada imbuhan penggunaan MFA adalah batas waktu akses layanan BKN yang wajib login dengan OTP ya. Ini kalau kita intip surat edarannya ya, memang ada batasan di tanggal berapa kemarin ya? Ini ya di tanggal 23 Maret ya. Ini kalau berdasarkan edaran dari BKN ya. Di sini dijelaskan bahwa akses langsung ke tautan setiap layanan ini akan ditutup. Ya, jadi artinya ketika Bapak Ibu misalkan login di MyASN ya, itu kan biasanya cuma masukkan username dan password. Lain nanti setelah tanggal 23 Maret ya, atau sekarang diundur lagi ya sampai dengan 14 April. Nah, maka nanti Bapak Ibu nanti tidak bisa langsung mengakses langsung. Artinya tidak hanya memasukkan username dan password, tetapi harus ditambahi dengan memasukkan kode OTP-nya. Ya, itu ya kemarin ini didasarkan dari surat edaran ya, jadi himbauan. Jadi setelah tanggal tersebut ya, jadi wajib melakukan login dengan OTP, itu ya. Nah, jadi setelah batas waktu berakhir, para ASN yang ingin mengakses layanan kepegawaian seperti MyASN, SeASN, e-Kinerja dan lain sebagainya, ini akan otomatis diarahkan untuk aktivasi MFA ya, karena OTP akan diwajibkan oleh sistem untuk diinput sebelum login. Itu ya, jadi artinya misalkan Bapak Ibu sampai saat ini belum bisa melakukan aktivasi MFA, itu tidak perlu bingung ya. Jadi nanti kalau biasanya Bapak Ibu ketika login hanya memasukkan username dan password ya, nanti ketika Bapak Ibu mencoba untuk masuk di ASN Digital ataupun MyASN ataupun yang lainnya, maka Bapak Ibu kalau belum aktivasi ya, jadi belum aktivasi MFA, nanti harus disuruh melakukan aktivasi dulu. Jadi intinya seperti itu, ya. Terus yang berikutnya di sini, apakah ada batas akhir ya untuk aktivasi MFA? Di sini dijelaskan bahwa batas akhir itu tidak merujuk pada batas waktu aktivasi MFA, tetapi penggunaan layanan BKN yang wajib login dengan menginput kode keamanan atau OTPA. Artinya MFA ini dapat diaktifkan kapan saja, bahkan setelah batas akhir. Ya, namun pengguna tidak akan bisa mengakses layanan jika belum mengaktifkan MFA, karena sistem akan meminta OTP sebagai syarat login. Ya, jadi bahasa mudahnya nanti kalau biasanya hanya memasukkan NIP ya, NIP dan password, setelah itu bisa login ya, bisa mengakses MyASN ataupun lainnya. Tapi kalau sekarang tidak bisa, jadi harus aktivasi dulu ya, jadi untuk bisa mendapatkan kode aktivasi. Jadi intinya seperti itu. Terus berikutnya, bagaimana dengan yang ASN yang belum melakukan aktivasi MFA? Ini yang rame ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bingung bagaimana sih kalau belum mengaktifkan MFA-nya ya. Jadi tidak ada ketentuan blokir ya, jadi tetap aman. Bagi yang belum melakukan aktivasi MFA, namun jika login layanan ASN sudah berlaku wajib MFA, bagi ASN yang belum aktivasi akan otomatis diarahkan untuk aktivasi terlebih dahulu. Ya, jadi artinya nanti misalkan belum aktivasi ya, jadi ketika mau login nanti disuruh yang pertama adalah harus aktivasi dulu, gitu ya. Sebelum misalnya ketika akan login MyASN atau Kinerja, ini akan otomatis login dengan menginputkan OTP. Jadi itu ya. Terus apakah MFA ini merupakan aplikasi baru di kepegawaian? Nah, perlu diketahui bahwa MFA ini bukan aplikasi baru ya, melainkan sistem keamanan tambahan. Ya, jadi bukan aplikasi baru, tapi sistem keamanan tambahan ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan OTP ya, yang sudah sering menggunakan
MFA tentunya paham ya. Jadi ini adalah salah satu fitur ya, atau salah satu keamanan tambahan ya. Jadi ketika login ya, itu tidak langsung hanya memasukkan username dan password, tetapi harus ada satu kode tambahan lagi. Itu ya, kalau mungkin yang sudah menerapkan FFA ya. Mungkin ketika login email ya, ketika login di media sosial ya, misalkan Instagram, Facebook dan lain sebagainya, itu kalau yang sudah menerapkan ya, pasti dia akan memasukkan kode OTP-nya ya, itu sebagai verifikasi ya, bahwa memang itu adalah benar-benar orang yang menggunakan data tersebut, itu ya. Terus berikutnya, jadi para ASN yang akan menggunakan layanan kepegawaian seperti si ASN, Mi ASN, e-kinerja dan lain sebagainya, itu hanya perlu login via ASN digital dengan menggunakan kode keamanan tambahan OTP yang bisa diperoleh setelah aktivasi MFA, itu ya. Terus nanti Pak, bagaimana cara aktivasinya ya? Jadi bagaimana cara aktivasinya ya? Kemarin sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya. Mungkin nanti Bapak Ibu yang belum tahu ya, bisa dicek ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai ini ya. Jadi cara aktivasi, cara login itu seperti apa lah. Mungkin nanti yang sampai saat ini mungkin masih gagal di kodenya, atau mungkin masih ada terkendala ya, Bapak Ibu bisa komen di video ini. Nanti kita akan bantu untuk memberikan solusinya ya, bagaimana ketika terjadi masalah ya, ketika Bapak Ibu melakukan aktivasi MFA di ASN Digital. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.